Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMK Bina Informatika Bapak Dr. Andes Suherman AGMM. Yang saya hormati Waka Kependidikan Ibu Sinta Dewi SPD MKOM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Bina Informatika dan Sivitas Akademika SMK Bina Informatika, serta yang senantiasa saya banggakan seluruh pengurus OSIS Masa Bakti 2019-2020. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya. Kita semua dapat berkumpul hari ini dalam rangka kegiatan peringatan Maulid Nabi tahun 1400. Saya ucapkan terima kasih juga sudah bergabung dalam kegiatan Maulid Nabi tahun ini. Jadi kru yang bertugas pada hari ini adalah kru dari siswi kelas 10, 11 dan 12. Jadi anak-anak ibu semua, semoga kegiatan tausiah nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizko Aditama memberikan syafaat baik buat kalian, menambah pengetahuan keislaman kalian, dan juga jangan lupa kalian membuat resum dari hasil tausiah beliau yang kalian juga upload di aplikasi Bismart sesuai dengan lembar kerja yang sudah disiapkan. Kita pun akan menilai. Sekaligus untuk nilai agama Islam, kalian juga mendapatkan nilai untuk pemenang terbaik dalam penulisan resume pada tausiah Maulid Nabi ini tentang menjadi generasi adaptif yang meneladani teladan Rasulullah. Jadi semoga apa yang disampaikan beliau juga terpatri di hati kalian sehingga kalian juga terus meneladani Nabi Muhammad SAW. Ya, baik anak-anak ibu semua yang saya sayangi dan saya banggakan, selamat menyaksikan kegiatan ini. Kemudian semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari Ekskul Band Bina Informatika. Hadirin sekalian, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tausiah, generasi adaptif yang meneladani akhlak Nabi Muhammad, yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizko Aditama. Dipersilahkan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya sehingga kita dapat terus menjalankan aktivitas kita sehari-hari, khususnya dalam mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah di SMK Bina Informatika. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, agar dapat terus mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Anin Gita Aulia Jasmine dari Kejar 11 Multimedia 1. Sebagai moderator untuk hari ini. Untuk kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
1442 Hijriah tahun ini dilaksanakan secara virtual yang dapat disaksikan secara nasional melalui kanal YouTube SMK Bina Informatika. Adapun Bapak dan Ibu guru dan teman-teman semua tetap dapat menyaksikan acara ini dari rumah masing-masing. Sebagai informasi nih, bagi seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, bahwa kegiatan peringatan ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga kru yang bertugas yang terdiri dari MC, kameramen, editor, pengisi acara akustik, dan termasuk saya sebagai moderator merupakan peserta didik dari Kejar 10, 11, dan 12. Oke, langsung saja kita masuk ke temanya. Terkait tema acara Maulid Nabi SMK Bina Informatika, yakni Cintai Nabiku, Nabi kita, teladan kita semua. Sekarang kita memasuki sesi tausiah yang bertemakan generasi adaptif yang meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW bersama Ustadz Rizko Aditama. Coba Ustadz Rizko, sapa dulu penonton yang ada di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua dari SMK Bina Informatika yang saya hormati dan kepala sekolahnya, khususnya kepada Bapak Suherman yang saya hormati pula, dan kepada adik-adik semua yang sedang menyaksikan di rumah masing-masing acara Maulid Nabi kita pada pagi ini. Semoga semua teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk usahanya dalam mengadakan acara ini, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, akan diganjar pahala sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizko Aditama. Saya salah satu trainernya Yuk Ngaji dan salah satu tim multimedianya dakwah yang sekarang sedang berjalan. Dan saya sangat senang sekali diundang ke SMK Bina Informatika sendiri, karena saya sendiri juga adalah orang-orang yang kesehariannya itu pekerjaan profesional saya adalah di multimedia juga. Saya editornya Ustadz Hanan Ataki. Saya juga tim diamanahi oleh para ustadz-ustadz ulama kita di Barisan Bangun Negeri sebagai koordinator multimedianya, yang di sana ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan Ataki, ada Ustadz Salim Filah, dan berbagai ustadz-ustadz lainnya yang cukup terkenal di Indonesia. Nah, ketika saya datang ke sini ngelihat adik-adik semua, ternyata itu adalah adik-adik semua itu adalah pelajar-pelajar yang mempelajari multimedia. Itu saya sangat senang karena guru saya mengatakan multimedia itu adalah senjata paling kuat saat ini, bukan pistol, bukan senapan, tapi kamera. Karena satu peluru hanya bisa menembus satu orang, tapi satu video itu bisa menembus ribuan kepala orang. Dan saya sangat bangga dengan Pak Suherman dan Sekolah Bina Informatika ini, karena ternyata baru saya dapati ada sekolah SMK yang mempelajari multimedia dengan seserius ini, tapi juga memiliki visi besar dalam koridor Islam. Banyak saya dapati di luar sana sekolah-sekolah yang mempelajari multimedia, tapi tidak memiliki visi dakwahnya sama sekali. Dan ternyata di sini anggapan saya salah. Saya dapati ada sekolah yang memiliki ilmu multimedia, tetapi memiliki visi dakwah. Jadi saya sangat bangga. Masya Allah, luar biasa. Wow. Oke. Dan Pak Rizko Aditama ini juga pengisi acara Masih Ada Jalan di Trans 7 ya Pak? Ya, dulu sempat kerja di televisi, tapi saya sudah, Masya Allah. Saya sempat kerja di televisi, tapi karena memang banyak kesibukan dakwah, jadi saya sudah nggak di Trans 7 lagi gitu ya. Jadi sekarang fokusnya ada di multimedia secara independen gitu. Kesehariannya jadi editor video, Masya Allah. Oke. Jadi Ustadz Rizko Aditama ini banyak menghandle kajian seputar akidah, sejarah Islam, dan problematika hijrah. Jadi langsung saja kepada Ustadz Rizko Aditama, waktu dan tempat dipersilahkan untuk tausiahnya. Slide-nya sudah siap? Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, teman-teman semua, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan keluangan waktu untuk sama-sama sharing
di bulan yang sangat mulia, di mana bulan ini, bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahirannya seorang sosok manusia terbaik yang pernah melangkahkan kakinya di muka bumi. Beliau adalah baginda kita Muhammad SAW, yang setiap perkataan beliau, tindakan beliau, bahkan diamnya beliau itu menjadi contoh uswatun hasanah bagi kita hingga saat ini. Yang menarik adalah di saat kita umat Islam sedang berbahagia, sedang bersukacita dengan memperingati bulan kelahiran beliau, di satu sisi juga Nabi Muhammad ini di luar sana sedang menjadi kontroversi yang luar biasa. Banyak orang-orang yang menghinakan Nabi kita, banyak orang-orang yang mencaci Nabi kita karena ketidaktahuan mereka atas kisah hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menarik, yang pengen saya catat baik-baik, banyak sekali di luar sana orang Muslim sendiri itu tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Ya, jangankan orang yang ada di luar agama Islam, orang yang beragama Islam pun itu banyak sekali yang tidak tahu tentang kisah hidup dan perjalanan beliau mengemban risalah Islam. Sehingga kalau kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai sosok baginda Muhammad SAW kalau kita mengenal beliau saja tidak? Maka pada hari ini mungkin saya akan sharing kepada teman-teman yang ada di studio ini ataupun yang ada di rumah tentang kisah perjalanan baginda Muhammad SAW. Sebenarnya saya sudah siapkan slide, tapi kalau seandainya belum bisa ditampilkan, saya lanjutkan saja ceritanya. Karena sebenarnya ada beberapa video-video juga yang saya pengen tampilkan. Insya Allah mungkin nanti bisa menyusul ya. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian dari SMK Bina Informatika yang saya banggakan, sosok Nabi Muhammad SAW, kalau kita pengen mengenali beliau lebih dalam, maka mari kita kilas balik kisah beliau dari saat Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Jadi kalau kita melihat catatan-catatan sejarah, ketika baginda Muhammad SAW itu lahir, itu di tahun 570 Masehi, ya. Suaranya kurang keras, baik. Kalau seandainya kita melihat catatan sejarah, baginda Muhammad SAW itu lahir kalau ditahunkan Masehi itu ada di tahun 570 Masehi. Jadi sudah cukup lama, kita sekarang hidup tahun 2020, beliau ada di tahun 570 Masehi. Sekitar 1400 atau 14 abad lebih, ya. Namun kisah-kisah beliau itu banyak sekali yang bisa dipetik. Hampir semua kisah beliau itu, bukan hampir, semuanya kisah beliau itu bisa dipetik menjadi pelajaran dan contoh bagi kita. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di sebuah padang tandus, padang pasir, ya, di daerah Mekah. Dunia saat itu hanya mengenal dua kerajaan besar. Kalau kita adik-adik belajar geografi, disuruh ibu gurunya menghafalkan nama-nama negara, tentu nama-nama negara sekarang itu banyak sekali. Banyak sekali, ada ratusan nama negara. Tapi zaman dulu, 14 abad yang lalu, dunia itu belum sekompleks sekarang, belum serumit sekarang. Ada dua kerajaan besar atau imperium besar di saat Nabi Muhammad SAW itu lahir. Di sebelah timur dari kota Mekah itu ada Imperium Persia, dan di sebelah baratnya ada Imperium Romawi. Nah, kalau teman-teman suka nonton film, kebetulan saya juga seorang sufi ya, suka film. Saya tuh suka nonton film untuk dijadikan referensi editing gitu doang. Jadi nonton film tuh cuma ngeliat, oh ini editingnya begini, oh ini proses post productionnya begitu, gitu ya. Nah, dari film itu ada kisah kira-kira film 300 ya, Raja Leonidas ngelawan orang-orang Persia. Nah, itu karena memang zaman dulu ada dua imperium besar. Raja Abraha itu dia membangun kuil yang sangat indah, yang ingin dijadikan tempat ibadah, namun ternyata kuilnya ini kurang laku dibandingkan dengan Ka'bah. Karena Ka'bah dulu sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim, ribuan tahun sebelum zaman Nabi Muhammad. Ketika Ka'bah itu berdiri, ternyata Ka'bah itu menjadi destinasi wisata religi bagi banyak orang. Maka ketika Raja Abraha ini membangun kuil, tapi kalah populer dengan Ka'bah, maka dia kesel, dia marah, dia bilang saya akan hancurkan Ka'bah gitu. Maka dia kirim pasukan gajah yang begitu banyak untuk meratakan Ka'bah, tapi teman-teman sudah sama-sama tahu kisahnya,
Allah berikan pertolongan berupa burung ababil, ada di surat Al-Fil gitu ya. Sehingga Raja Abraha dan pasukannya ini mati hancur seketika oleh burung ababil tersebut. Nah, kejadian pasukan gajah tersebut untuk menyerang Mekah lantas dinamakan oleh orang Arab tahun gajah. Nah, maka Rasulullah SAW itu lahir di tahun gajah itu karena ada kejadian Mekah mau diserang oleh pasukan gajah. Singkat cerita, hanya selang 1 bulan, 2 bulan, Rasulullah SAW itu lahir. Dan lahirnya Nabi Muhammad itu bukan kelahiran biasa. Banyak sekali kejadian-kejadian alam yang luar biasa yang memberikan tanda-tanda bahwa Nabi terakhir itu datang. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu telah berlalu puluhan ribu Nabi sebelumnya. Ya, jadi jangan kira Nabi itu hanya 25 yang kita hafalkan saja. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dinyanyikan. Tidak, yang 25 itu yang wajib dihafalkan. Tapi Nabi itu ada kira-kira para ulama mengatakan ada sekitar 114.000 sampai 140.000 Nabi. Ya, yang diutus dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang semua Nabi itu telah memiliki tugasnya masing-masing, berdakwah kepada umatnya masing-masing, ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, nah ketika Nabi Muhammad itu datang, gitu ya, lahir, tanda-tandanya begitu banyak. Yang dimana umat-umat terdahulu, ya, dengan umat-umat terdahulu itu sudah tahu kalau tanda-tanda ini pasti ini adalah Nabi terakhir. Ya, contohnya ada bintang jatuh. Ya, berhala-berhala yang ada di Mekah itu berjatuhan. Ya, langit malam itu tiba-tiba seterang siang benderang. Tiba-tiba juga kebun-kebun kurma, peternakan-peternakan domba itu menghasilkan kurma terbaik dan susu-susu terbaik. Seolah-olah berkah turun luar biasa pada hari-hari itu. Ya, maka kedatangan Nabi Muhammad ini benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Singkat cerita, lahirnya Nabi Muhammad, ya. Lahirnya Nabi Muhammad itu diasuh oleh ibunda beliau, Aminah. Saat ibundanya hamil pun, ibunda Aminah hamil pun, itu tidak ada berat seperti ibu-ibu yang hamil-hamil sama seperti zaman sekarang. Semenjak hamilnya, setiap malam Aminah ini mimpi didatangi oleh semua nabi tadi loh, ribuan nabi tadi. Dan semua nabi tadi dalam mimpinya Aminah itu berpesan, kelak anakmu lahir, berilah nama Muhammad. Semua nabi, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya. Berikan nama Nabi Muhammad. Dan ketika malam kelahiran Nabi Muhammad pun, Aminah itu kan seorang janda, yang Abu Thalib ayahnya Rasul itu baru wafat baru-baru saja. Ya, ketika Aminah kontraksi mau melahirkan, tiba-tiba rumahnya diketuk. Pas dibuka pintu datanglah 2 orang wanita. 2 orang wanita luar biasa, ternyata itu adalah 2 orang wanita terbaik yang diutus Allah untuk menemani ibundanya Rasulullah SAW melahirkan Nabi Muhammad SAW. Siapa wanita itu? 1, Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, yang padahal hidup 500 tahun sebelum Nabi Muhammad. Allah bangkitkan lagi malam itu hanya untuk menemani ibunda Aminah. Yang kedua adalah Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Jadi istrinya Fir'aun itu luar biasa karena dia tetap solehah, tetap bersabar, memiliki suami sezolim Fir'aun. 2 orang wanita terbaik ini Allah datangkan untuk menemani ibunda Aminah melahirkan Nabi Muhammad. Setelah itu mereka dikembalikan lagi kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita, adik-adik semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hidup Nabi Muhammad itu dari kecil itu sudah banyak ujiannya. Beliau yatim piatu, tak lama ibunya meninggal gitu ya. Yatim piatu, setelah itu beliau dibesarkan oleh pamannya, dan beliau itu dari kecil sudah melihat kehidupan orang-orang Mekah itu penuh dengan kejahilian atau kebodohan. Baik, saya lanjutkan saja ya. Jadi ketika beliau itu lahir, beliau hidup di masa kejahiliahan, bodoh. Orang-orang Arab itu biasanya mabok-mabokan. Mohon maaf banget deh ya. Zaman dulu zaman dulu di kota Mekah, wanita-wanita itu hanya dijadikan objek-objek saja, tidak selayaknya manusia. Dan zaman sekarang terjadi lagi tuh, orang di luar sana mabok-mabokan,
orang di luar sana menggunakan wanita tuh hanya menggunakan sebagai objek-objek saja. Dan kebetulan saya 5 tahun tinggal di Bali. Saya 5 tahun tinggal di Denpasar, Bali. Saya ngelihat persis ketika saya tinggal di Bali itu, kisah-kisah sirah nabawiyah yang menceritakan zaman jahiliyah itu tercermin di sana. Saya itu sampai, Insya Allah, ini orang ada yang nyembah batu, ini orang ada yang nyembah sapi. Terus di sini wanita-wanitanya hanya dijadikan objek, orangnya mabuk-mabukan, zina di mana-mana. Seolah-olah zaman jahiliyah itu nampak lagi ada dalam zaman kita sekarang. Nah, Nabi Muhammad ketika lahir, hidup dan besar di zaman itu, beliau itu gundah gulana, pusing. Apa yang dipusingkan? Masya Allah, stres menghadapi orang-orang yang hidupnya seperti itu. Bahkan saking jahiliyahnya orang-orang Mekah pada saat itu, mereka kalau punya bisnisnya mereka mau berdagang, pada hari itu mereka ngelihat dulu, buka jendela pagi hari terus lihat burung. Kalau ada burung belok ke kanan berarti bisnisnya untung. Kalau burungnya belok ke kiri berarti bisnisnya rugi. Percaya dengan tahayul-tahayul seperti itu. Bukankah di zaman kita banyak sekarang orang yang seperti itu ya, percayanya dikasih batu cincin, oh ini batu cincin bisa bikin kebal, bisa melindungi apa. Terus berdagang, dagangnya pakai apa ya, jimat-jimat supaya laku dan lain-lain. Nauzubillahi min zalik. Dan itu sebenarnya sudah ada di zaman Rasulullah. Nah, bertumbuh besar Rasulullah sampai umur 40 tahun, baginda itu memikirkan bagaimana caranya merubah kondisi ini. Sehingga beliau itu merenung di puncak Gua Hira. Itu teman-teman bisa tampilkan kalau ada slide-nya yang ada di Gua Hira itu. Kenapa Rasulullah memilih Gua Hira? Karena dari Gua Hira itu, adik-adik sekalian, Rasulullah itu bisa melihat dengan jelas dari atas sana kondisi Ka'bah dan penduduk Mekah yang sangat jahiliyah itu. Ya. Jadi Rasulullah itu naik ke atas Gua Hira itu merenung bagaimana caranya untuk memperbaiki keadaan umat-umat Mekah ini yang jauh sekali kehidupannya itu dari kata cerdas, dari kata keimanan gitu ya. Dan di situ juga kita dapati ya, tadi saya ketika datang sedang dinyanyikan lagu tentang istrinya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada yang menarik, istri Rasulullah itu yang pertama kan namanya Siti Khadijah, Sayyidati Khadijah ya, radhiyallahu anha. Istrinya Nabi Muhammad itu, coba bayangin ya, Nabi Muhammad naik ke atas Gua Hira. Dan kalau teman-teman nanti ada kesempatan untuk umroh atau pernah umroh, ngelihat Gua Hira itu bukitnya itu luar biasa tinggi dan luar biasa terjal. Batu-batuannya itu tajam. Kita pakai sepatu boot aja itu nggak nyaman jalan ke atas sana. Nah itu istrinya Nabi Muhammad SAW, Khadijah, berjalan mengantarkan makanan tiap hari ke atas Gua Hira, atas betapa luar biasa kasih sayangnya kepada baginda Muhammad. Kebayangkan, itu ibu-ibu sekarang, ya, kalau suaminya minta dimasakin aja, itu udah ngomel-ngomel. Udah sih Pak, GoFoodin aja, oh gitu ya. Udah sih Pak, gitu ya, pesan online aja ya. Lah ini istrinya Rasulullah SAW, gitu ya, ibunda kita semua, itu mengantarkan makanan itu berjalan kaki setiap harinya. Betapa luar biasa, gitu ya. Dan ketika Rasulullah merenung di atas Gua Hira itu, berlalu beberapa waktu, Allah utus malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ya, turunlah Al-Qur'an yang kita kenal dengan sebutan Nuzulul Qur'an. Ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, yang istilahnya telaahlah, pelajari lebih dalam, gitu ya. Singkat cerita, Rasulullah pun diutus menjadi nabi dan rasul, diangkat menjadi nabi dan rasul, maka saat itu juga kewajiban dakwah bagi Rasulullah menyampaikan Islam itu wajib bagi beliau. Ya, maka Rasulullah menyampaikan Islam kepada orang-orang terdekatnya dulu, hingga nanti ada orang-orang terdekat beliau, kira-kira baru 5 orang yang masuk Islam. Ada salah satu sahabat beliau, orang yang baru dikenal, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sangat menarik, banyak orang di luar sana yang nggak kenal Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi. Ya, kenapa menarik? Karena Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah orang-orang yang salah satu yang paling awal, as-sabiqul awalun, yang paling pertama masuk Islam. Kira-kira orang kelima atau orang keenam yang masuk Islam, tapi dia itu bukan orang Mekah. Dia itu orang luar kota. Taruhlah Mekah nih Tangerang Selatan gitu ya. Abu Dzar ini orang Bandung misal, orang jauh gitu ya. Kenapa disebut Al-Ghifari? Karena dia dari suku Ghifar. Suku Ghifar itu suku yang gak punya tempat tinggal, mereka nomaden gitu ya. Dan mereka itu adalah suku begal. Seluruh anggota suku Ghifar itu adalah begal, bandit, rampok. Dan ada salah satu suku rampok ini yang ternyata masuk Islam. Ya.
Jadi Rasulullah sampai tersenyum ketika mendengar ada salah satu orang Bani Ghifar yang masuk Islam. Saking jagonya, ini kan Abu Zar Al-Ghifar ini abang jago nih. Bang jago nih, begal rampok luar biasa gitu ya. Ketika dia masuk Islam, dia bangga atas keislamannya, dia langsung datang ke Ka'bah lantas berteriak, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kebayang nggak? Di Mekah yang dulu masih kafir semua, non-muslim semua, masih ada berhala-berhala semua, lantas ada orang yang berteriak, aku Tuhannya Allah, lantas aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah, geger itu Ka'bah. Wah, sial, ini ada agama baru nih, gitu ya, geger. Akhirnya Abu Zar ini dipukulin sama orang Mekah. Dipukulin, orang Mekah nggak tahu kalau Abu Zar ini abang jago, dia ini dari Bani Ghifar, teman-temannya, keluarganya ini begal rampok semua, orang Mekah nggak tahu. Dipukulin sampai pingsan, pas bangun Rasulullah bilang, itulah Abu Zar, kamu jangan bercerita dulu bahwa kita ini muslim, kita jaga dulu keislaman kita. Itulah Rasulullah itu ada fase dakwah diam-diam ya. Maka Rasulullah bilang kita dakwahnya diam-diam dulu. Tapi karena Abu Zar ini bang jago, dia nggak terima sama nasihat Rasulullah, dia ke Ka'bah lagi dia bilang, apa salah saya? Saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada Rasulullah. Akhirnya mau dipukulin lagi. Mau dipukulin lagi. Mau dipukulin lagi. Namun sayangnya, ketika Abu Zar mau dipukulin, akhirnya ada yang sadar, ternyata Abu Zar ini dari Bani Ghifar. Akhirnya orang Mekah takut. Lah, ini kan suku Ghifar, dia ini kan orang Ghifar. Dia ini jagoan semua. Jangan dipukulin, kalau dipukulin nanti dia panggil orang sekampungnya menyerang Mekah, kita bisa berabe nih, dia bilang begitu kan. Maka orang Mekah takut, akhirnya Abu Zar disuruh pulang, dilepaskan. Dan Abu Zar pulang ke kampungnya, hanya bertemu Rasulullah SAW satu kali. Ini bisa ditampilkan, oke kalau bisa ditampilkan, saya tampilkan yang bagian ada tulisan Abu Zar dan 2 Umar. Next, terus. Ini mau menceritakan Romawi dan Persia tadi, terus aja. Slide-nya ya, terus saya bisa lihat di sini. Kalau bisa di next aja Mas. Terus ya. Terus, masih udah jauh sekali ya. Ada tulisan Abu Zar dan 2 Umar. Gitu ya. Sampai slide di sana kira-kira. Nah teman-teman, adik-adik semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi kepada materi. Jadi sahabat Rasulullah tadi yang baru masuk Islam, dan itu Islam tuh baru 6 orang doang, masih kecil banget. Ya. Tapi yang masuk Islam itu tiba-tiba Abu Zar, jagoan gitu ya. Tapi Abu Zar pulang ke kampungnya, maka dakwah Islam semakin berkembang, semakin banyak orang-orang yang masuk Islam, gitu ya. Hingga nanti Rasulullah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau Islam ini ada tokoh hebat yang masuk, ada influencer yang masuk Islam, tentu akan semakin kuat kedudukan Islam. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, di antara 2 Umar, influencer di kota Mekah, salah satu masukin ke Islam. Ternyata doanya Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Umar bin Hisham, itu pamannya Rasul yang nanti menjadi Abu Jahal itu loh. Amr bin Hisham namanya. Karena dia juga seorang tokoh. Satu lagi tokoh namanya Umar bin Khattab, jagoan juga. Paling hebat di kota Mekah, gitu ya. Jagoan duel, gitu ya. Jagoan gulet. Akhirnya ternyata Allah pilih Umar bin Khattab lah yang masuk Islam dan Amr bin Hisham itu malah memusuhi Islam. Maka dikabulkannya doa Rasulullah, Umar bin Khattab masuk Islam. Umar juga seorang jagoan yang gak takut dengan apapun. Umar bilang, ya Rasulullah, sekarang aku telah memeluk Islam. Kalau seandainya Islam ini adalah agama yang benar-benar datang dari Tuhan semesta alam, Tuhan yang memegang nyawa-nyawa kita, lantas kenapa kita dakwanya harus diam-diam? Umar bin Khattab bilang begitu. Jos aja lah, terobos aja gitu lah bahasanya kan. Gak usah takut sama orang-orang Mekah, dia bilang. Sekarang saya tuh sudah masuk Islam, kalian saya backingin gitu. Maka yang ternyata statement Umar tersebut dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat gitu ya, Quran surat Al-Hijr, untuk memerintahkan baik semenjak sekarang dakwah jangan diam-diam lagi tapi terang-terangan. Ya. Maka Rasulullah semenjak saat itu mendakwahkan Islam itu enggak diam-diam lagi tapi secara terang-terangan. Dimulai dari apa? Rasulullah menyuruh para sahabat yang telah masuk Islam untuk keliling Ka'bah gitu ya, 2 baris
Kayak inilah aksi turun ke jalan gitulah, menunjukkan bahwa kami adalah Islam. Namun konsekuensinya setelah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, para sahabat ini banyak yang disiksa. Next slide. Para sahabat Rasulullah ini banyak yang disiksa, ya. Disiksa. Karena kenapa? Akhirnya orang-orang Mekah tahu, oh ini yang telah masuk Islam, ini ya, ditanda-tandain orangnya, dan orang-orang yang lemah kedudukannya itu disiksa. Salah satunya ada Bilal bin Rabah. Karena ada film animasinya tuh, teman-teman tahu kan? Ada film animasinya Bilal. Nah itu luar biasa ya, kalau seandainya SMK Informatika ini bisa membuat animasi-animasi yang serupa. Gitu ya. Karena sekarang sudah muncul beberapa animasi-animasi yang Islami. Salah satu yang paling populer itu Nusa dan Rara di YouTube. Itu dulu Nusa dan Rara itu di YouTube itu awal-awal pendiriannya itu saya mengikuti karena guru-guru saya juga yang memberikan instruksi kepada studio The Little Giants itu untuk membuat Nusa dan Rara. Gitu ya. Jadi luar biasa, para animator-animator pun sekarang telah terjun dalam dunia dakwah Islam. Balik lagi ke cerita, akhirnya banyak para sahabat itu yang disiksa. Salah satunya Bilal bin Rabah itu yang siksaannya paling berat. Ya, disiksanya tuh berbulan-bulan, nggak sekali dua kali. Ya. Saking berat siksaannya Bilal, sampai yang menyiksanya itu aja tersiksa. Saking berat siksaannya Bilal, yang menyiksanya tuh udah pegel capek-capek. Bilal, kita tuh capek nyiksa kamu, nyerahlah, keluar dari Islam. Tapi Bilal nggak pernah mau menyerah. Dia selalu mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Tuhanku itu ahad, Tuhanku itu satu. Tuhanku itu satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pernah mau nyerah. Sampai akhirnya mereka yang menyiksanya sendiri yang menyerah, menjual Bilal kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, yang pengen saya sampaikan, Rasulullah akhirnya berdakwah secara diam-diam. Terus Rasulullah itu berdakwah secara terang-terangan. Akhirnya, tapi dapat konsekuensi disiksa. Nah, ketika Rasulullah itu mendapat siksaan yang begitu berat, ya, ada satu tahun di mana tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Ingat ya, orang Arab kan nggak menyebut tahun itu dengan angka, tapi dengan kejadian apa di tahun tersebut. Dulu ada tahun gajah. Nah di tahun itu kesedihan ujian kepada Rasulullah SAW itu bertubi-tubi. Sudahlah disiksa, dipersekusi, dikata-katain gila, sinting, segala macam oleh orang-orang Mekah. Di saat itu juga istri beliau yang beliau sangat sayangi tadi, ya, yang sangat setia menemani dakwahnya Rasulullah itu wafat, Khadijah. Khadijah wafat di tahun itu. Bahkan ya Khadijah itu kan adalah saudagar kaya. Khadijah itu pebisnis ulung. Hartanya itu banyak dulu ketika sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul gitu ya. Ketika dakwah Islam seluruh hartanya itu digunakan untuk berdakwah sampai Khadijah itu habis hartanya. Luar biasa ya pengorbanan orang-orang terdahulu. Habis hartanya. Sampai ketika Khadijah itu sedang sekarat, beliau berpesan kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai suamiku, hartaku tuh habis mendukung dakwahmu. Kalau seandainya tulang-tulangku itu bisa digunakan dalam dakwahmu, maka gali kuburku dan gunakan tulang-tulangku untuk mendukung dakwahmu. Luar biasa mendukung dakwahnya Nabi. Dan di saat tahun itu istri Rasulullah wafat. Tak lama kemudian pamannya Nabi juga meninggal, yang membesarkan Nabi. Ya, pamannya Nabi meninggal. Maka Rasulullah itu luar biasa sedihnya. Dan di tahun itu juga Rasulullah pernah dititipkan seorang anak laki-laki namanya Ibrahim. Rasulullah beri nama Ibrahim. Di tahun itu juga Ibrahim itu wafat ketika umurnya baru 6 bulan. Ya. Jadi Rasulullah sempat punya anak laki-laki, wafat. Luar biasa ujian Rasulullah itu, luar biasa beban pikiran Rasulullah itu, maka disebut dengan tahun-tahun kesedihan. Tapi ternyata Allah dengan memberikan begitu banyak ujian kepada Nabi Muhammad, Allah telah menyiapkan hadiah yang luar biasa juga. Ya, obat dari kegalauannya Rasulullah. Apa? Kejadian Isra dan Mi'raj. Di tahun itu Rasulullah lagi sedih-sedihnya, Rasulullah diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan-jalannya bukan sekedar ke Bali atau ke Hawaii atau ke Eropa atau ke mana-mana, kecil itu. Karena jalan-jalannya itu diajak kemana? Diajak ke langit. Belum ada orang yang bisa menembus langit sampai ke Nabi Muhammad, ke Sidratul Muntaha, melihat surga dan neraka, bahkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Ya. Itulah kejadian Isra yang Mi'raj yang selama ini kita sama-sama tahu, ya. Rasulullah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah di Masjidil Aqsa itu sholat, lalu Allah bangkitkan seluruh nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa yang puluhan ribu itu, sholat bersama dipimpin oleh Rasulullah. Kebayang nggak
Kalau teman-teman pernah nonton film Avatar Aang gitu ya, bukan Avatar yang biru-biru alien itu ya, Avatar Aang, pengendali angin. Itu kan Avatar itu kan turun-temurun ya. Karena memang terinspirasi dari nabi, Autar. Autar itu kan nabi di agamanya Hindu, Avatar ya. Terinspirasi dari nabi, jadi nabi ini mati ada nabi lagi, nabi ini mati ada nabi lagi. Dan Aang itu kan pernah ketemu seluruh avatar. Aang itu dalam filmnya itu pernah ketemu seluruh avatar-avatar sebelumnya. Nah Rasulullah itu pernah ketemu dengan seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, bercanda tawa, bercengkrama, saling menyapa, dan Rasulullah memimpin sholat di Masjidil Aqsa, memimpin seluruh nabi-nabi tersebut. Sebagai pengobat galaunya Rasulullah. Tak cukup sampai itu, ternyata setelah sholatnya Rasulullah dengan para nabi-nabi itu, ternyata Allah datangkan sebuah kendaraan, gitu ya, bernama Buraq untuk menjemput Rasulullah pergi terbang ke Sidratul Muntaha, naik ke langit tertinggi, ya, bertemu para malaikat, para nabi-nabi lainnya hingga Rasulullah bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisahnya Isra dan Mi'raj itu Rasulullah diberikan oleh-oleh kan, diberikan hadiah titipan, oleh-oleh perjalanan Rasulullah dari langit. Apa oleh-olehnya? Sholat. Oleh-olehnya itu sholat dari Isra Mi'raj. Makanya adik-adik sekalian, kalau adik-adik lagi pusing, lagi sedih, lagi galau, obatnya itu sholat. Karena ketika Rasulullah sedang sedih, sedang tahun kesedihan banget, Allah berikan syariat titipan Isra dan Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu. Curahkan semua kesedihan kita itu saat sholat, sampaikan ya Allah. Walaupun sebenarnya Allah itu sudah tahu masalah kita itu apa, sedih kita itu karena apa, Allah itu sudah tahu. Tapi Allah itu menunggu loh kita tuh curhat, Allah selalu menanti. Curhatkan saja. Bahkan hikmah ibroh dari Isra dan Mi'raj ini, para sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu kalau ada masalah kecil aja, sampai sendalnya putus aja, itu curhatnya ke Allah. Ya Allah, hari ini aku berjalan-jalan, sendalku putus ya Allah. Semoga aku dapat sendal lagi yang lebih bagus. Curhatnya aja sampai ke Allah. Maka apapun masalahnya, curhatkan aja ke Allah. Jangan curhat ke orang. Apalagi curhat ke teman. Malah disebarin kemana-mana, dibully kita gitu ya. Curhatin aja ke Allah. Dan Allah akan berikan solusi terbaik-baiknya. Dan setelah itu, dakwah Islam itu semakin berkembang. Setelah Isra dan Mi'raj gitu ya, datang sholat. Ternyata Rasulullah itu di Mekah dipersekusi, dakwahnya susah. Allah datangkan pertolongan dari negeri lainnya. Di Yasrib, orang-orang Yasrib itu malah menerima dakwahnya Rasulullah. Mereka itu orang-orang yang tidak beragama tapi mendengar. Katanya di Mekah itu ada orang yang menjadi nabi ya. Kalau begitu kami pengen ketemu sama nabi itu. Ketemulah mereka di Bukit Aqobah gitu ya, berdiskusi sama Rasulullah, mereka langsung meyakini ini memang nabi. Gak mungkin bohong-bohongan. Karena dari perkataannya, dari lisannya, ini perkataannya bukan perkataan manusia. Maka tahun depan orang-orang yang Yasrib datang lebih ramai, membawa pemimpin-pemimpin mereka bilang, ini kami semua adalah pemimpin negeri Yasrib, dan kami semua telah bersedia menyerahkan kekuasaan kami kepada engkau wahai Muhammad. Maka kebayang gak ya, ada presiden, itu mendatangin orang, terus presidennya bilang, kamu lebih layak memimpin daripada saya, silakan kamu yang menjadi presidennya. Wah itu kan berarti luar biasa presidennya ya. Dia benar-benar tidak gila kekuasaan. Maka orang-orang Yasrib ini akhirnya meminta Nabi Muhammad menjadi pemimpin mereka, dan Nabi Muhammad akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah untuk memerintahkan sahabatnya untuk hijrah. Itulah momentum hijrah yang kita sering kita rayakan juga, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nama kotanya itu Yasrib. Kenapa disebut Madinah? Madinah itu bahasa Arabnya kota. Bahasa Indonesianya kota, bahasa Arabnya Madinah. Itulah disebut dengan Madinatul Rasul, kotanya Rasul, negerinya Rasul. Nama aslinya itu Yasrib. Nah ketika Rasulullah pindah ke Madinah, disitulah Islam akhirnya berkembang, bisa diterapkan. Karena seluruh warganya mayoritas itu masuk Islam. Walaupun nanti sebagian besar ada Yahudi, ada Nasrani tetap tinggal di sana. Tapi semua orang Yasrib mayoritasnya itu memeluk Islam, dan Islam itu diterapkan oleh Rasulullah di sana. Udah mulai bisa sholat, udah mulai bisa puasa yang sebelumnya di Mekah terhalangi. Walaupun nanti akhirnya orang-orang Mekah ini tetap kesel, tetap dendam sama Rasulullah, mengirim pasukan untuk menghancurkan Madinah. Terjadilah perang pertama, perang Badar. Ya, perang Badar itu di film Bilal diceritakan tuh yang animasinya. Orang Mekah ngirim 1.000 tentara untuk menyerang kota Mekah. Dan Mekah ini belum siap, belum ada tentaranya. Tapi Rasulullah bilang, ayo pasukan-pasukan, ayo para sahabat kita angkat senjata. Jadilah pasukan kecil cuma 313 orang. Yang itu bukan tentara militer.
Yang itu ya petani kurma, yang itu pedagang daging gitu loh ya. Ngelawan tentara, kebayang nggak? Orang pasar ngelawan TNI Kopassus, ya pasti TNI lah menang gitu ya. Mana jumlahnya lebih banyak, 1000 lawan 300. Tapi Allah takdirkan, Allah skenariokan itu 1000 orang kalah dan menang oleh 300 itu. Dan kalau teman-teman, ya saya kasih PR deh kepada adik-adik sekalian, baca deh Sirah Nabawiyah. Kalau teman-teman baca Sirah Nabawiyah, itu apa sih Bang? Itu kisah hidupnya Nabi Muhammad dari lahir sampai wafatnya beliau, dan itu belum ada skenario film Hollywood manapun yang lebih baik ceritanya dibandingkan kisahnya Nabi Muhammad itu. Ya, itu terbaik banget, detail banget. Ini saya nggak bisa ceritakan detail ya. Kalau mau saya ceritakan detail, itu akan mind blowing sekali. Kenapa? Ketika orang-orang kafir Quraisy itu merencanakan untuk menyerang Rasulullah, bahkan membunuh Rasulullah, iblis itu ikut ada di sana, di Sirah Nabawiyah. Iblis yang mana? Iblis yang dulu itu pernah menggoda Nabi Adam untuk mendekati haja sajaratun, pohon buah kuldi itu datang. Karena iblis itu kan belum mati. Dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang itu kan iblis itu hidupnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Dan iblis itu yang sudah berikrar untuk menyesatkan manusia, dia datang dalam wujud manusia, dia datang duduk di kota Mekah itu gitu ya, lalu memberikan ide bunuh Nabi Muhammad. Gitu ya. Bahkan dia ikut bersama 1000 pasukan itu untuk menghancurkan Madinah. Namun ketika di perang Badar itu 1000 pasukan itu dan 300 pasukan itu sudah berhadap-hadapan, pasukannya kafir Mekah dengan pasukannya Nabi Muhammad sudah berhadap-hadapan, ternyata Allah datangkan tentara-tentara malaikat yang itu manusia nggak bisa lihat. Makanya di film Bilal animasi itu kalau teman-teman lihat pas perang Badar, tiba-tiba dari sayap kanan datang pasukan berkuda yang putih-putih, yang mukanya nggak kelihatan gitu film gitu ya. Karena memang di hadis-hadis sahih Allah datangkan tentara malaikat yang manusia nggak bisa lihat, yang bisa lihat cuma 2 orang. Pas perang Badar itu yang bisa lihat tentara itu cuma 2 orang. Siapa? Nabi Muhammad sama iblis yang ada di. Jadi di pasukan Muslim Nabi Muhammad bisa ngelihat, di pasukannya musuh iblis tadi bisa lihat. Sehingga iblis itu pas mau perang, sebelum perang aja langsung kocar-kacir lari. Dia lari, gitu ya. Dia lari, dia langsung ketakutan. Dan benar 1000 pasukan itu kalah. Abu Jahal yang memusuhi Islam mati di sana. Ya, semuanya kalah di situ. Karena kalah, orang kafir Quraisy balik dalam kondisi luka parah, dendamnya semakin besar. Dendamnya kepada Nabi Muhammad semakin besar. Dan mereka bilang, ayo kita kumpulkan pasukan lebih banyak lagi, kita serang sekali lagi kota Madinah. Terjadilah perang kedua, perang Uhud. Nah di perang Uhud ini Allah pengen mengajari kita umat Islam, kalau seandainya kita nggak taat aja kepada Nabi Muhammad sekali aja, maka pasti kita kalah. Maka pasti kita akan dihinakan. Sebagaimana ketika perang Uhud, kaum muslimin itu sudah menang, namun Rasulullah bilang, Rasulullah ngatur strategi. Para pemanah di atas bukit, infanteri di depan. Apapun yang terjadi, pasukan pemanah jangan turun, gitu ya. Infanteri bertahan. Sudah menang, gitu ya. Sudah terpukul mundur musuh, pasukan panahnya turun. Turun kenapa? Karena tertarik dengan ghanimah, harta rampasan perang. Kan kalau perang itu ya, zaman dulu ya, tang-ting, musuh mati, pedangnya kan jatuh. Baju besinya kan jatuh gitu ya. Tamengnya jatuh. Nah itu kan menjadi rampasan, bisa diambil. Nah para pasukan panah ini tertarik dengan harta rampasan perang yang ada di bawah. Di sana ada pedang yang bagus, di sana ada tameng yang bagus gitu ya. Maka mereka turun, ternyata pasukan musuh balik lagi dan kaum muslimin belum siap. Hingga akhirnya kaum muslimin dipukul mundur. Rasulullah terluka parah di sana. Kalau pernah dengar ceritanya Rasulullah sampai pelipisnya pecah, giginya patah. Itu karena Rasulullah hampir saja terbunuh di medan Uhud itu. Kalau tidak dilindungi oleh para sahabat. Ya, Masya Allah. Dan di sana banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah itu yang wafat. Pamannya Rasulullah Hamzah itu wafat. Ada para sahabat-sahabat yang terkenal itu wafat di sana. Jadi kaum muslimin itu kalah. Maka kaum muslimin pulang ke Yasrib dengan kondisi luka parah, kalah gitu ya. Kondisi luka parah, di situ hikmahnya kalau nggak taat sama Rasulullah saat sekali aja kalah gitu ya. Tiba-tiba kota Madinah itu geger lagi. Kenapa geger lagi kota Madinah? Karena di ujung dari pandangan orang-orang di kota Madinah, dari dinding-dinding kota Madinah, mereka ngelihat ada ribuan orang dari di ufuk Katulistiwa itu yang mendekat ke kota Madinah. Jadi mereka baru saja kalah perang, tiba-tiba ada ribuan orang mendatangi kota Madinah. Maka orang-orang yang ada di kota Madinah, sahabat-sahabat Islam itu panik. Wah, kita lagi barusan kalah, kita nggak siap untuk bertempur lagi, musuh sudah datang ke kota kita. Mereka sudah goncang-ganjing tuh. Mereka sudah gonjang-ganjing.
karena melihat ribuan orang sedang mendekati kota Madinah. Ternyata pas ribuan orang yang jagoan di depan kota Madinah gitu ya, langsung mengikrarkan Islamnya, dipukulin mengikrarkan Islamnya, sampai kata Rasulullah, pulang dulu deh kamu ke kampungmu. Ternyata pas dia pulang ke kampungnya, dia mendakwahkan Islam ke kampungnya Bani Ghifar yang begal rampok semua tadi, sehingga seluruh Bani Ghifar itu masuk Islam. Nggak cuma bawa Bani Ghifar, dia datengin kampung sebelahnya lagi, Bani Aslam, didakwahkan sama dia juga Islam, padahal dia baru ketemu Rasul itu sekali. Dan Rasul itu kan mendapatkan wahyunya itu kan turun terus menerus, nggak sekali blek Al-Quran itu ya. Maka dia tuh baru hafal 3 ayat, 4 ayat Abu Dzar ini, dia mendakwakan Islam, 2 kampung dia Islamkan. Kebayangkan epicnya, kalau teman-teman nonton Avengers Endgame, itu ya, itu kan Kapten Amerika itu udah hopeless, ngelawan Thanos, musuhnya banyak, udah nggak tahu lagi mau ngapain. Tapi dia terus berjuang. Pas sudah detik-detik terakhirnya, tamengnya patah, Iron Man sudah babak belur. Tiba-tiba datang Dr. Strange membuka portal, ribuan pasukan datang, gitu ya. Kebayang nggak? Ini Nabi Muhammad barusan kalah, lagi hopelessnya, banyak sahabat yang mati. Tiba-tiba datang ribuan orang, yang ribuan orang ini jago perang semua karena mereka itu bekas-bekas begal, bekas-bekas rampok, preman-preman yang masuk Islam. Wah, ini kan epic banget, ini kayak Endgame itu epic banget momennya ya. Dan di saat itu orang kafir Quraisy mau menyerang Rasulullah sekali lagi, itu nggak pernah berhasil. Ya, ada perang Khandaq, ada perang Ahzab, perang-perang selanjutnya itu Rasulullah, pasukan Quraisy ini akhirnya menyerah. Karena kenapa? Pasukan muslimin semakin kuat. Pasukan muslimin semakin kuat. Hingga nanti Rasulullah yang dulunya terusir di kota Mekah, akhirnya kota Mekah ini menyerah kepada Rasulullah. Akhirnya Masjidil Haram, kota Mekah itu dikuasai oleh kaum muslimin, berhala-berhalanya disingkirkan, hingga sekarang kita itu bisa haji dan umroh karena momentum kota Mekah itu takluk. Futuhat Mekah, para ulama menyebutnya dengan Futuhat Mekah. Dan itulah kemenangan luar biasa. Di saat Futuhat Mekah itu turun ayat yang insya Allah kita semua hafal, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dari Allah. Itulah pertolongan dari Allah, di mana kota Mekah itu akhirnya masuk Islam, dan seluruh jazirah itu masuk Islam. Singkat cerita nanti, kota Islam itu akan terus berkembang hingga Persia dan Romawi yang kita bahas di awal tadi, itu tunduk. Persia tunduknya di zaman Umar bin Khattab, hanya 30 tahun bubar itu Persia. Bubar itu Persia. Tapi nanti Romawi, Rasulullah telah sampaikan dalam hadisnya, la tuftahanu anil Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jais. Konstantinopel, Romawi akan kalian taklukkan, ya. Yang pertama itu adalah Konstantinopel, nanti baru Roma. Jadi Romawi itu punya 2 ibu kota saking gedenya. Satu di Vatikan di Roma, satu lagi di Konstantinopel namanya. Sekarang kotanya menjadi Istanbul. Dan benar janji Rasulullah, kalau Rasulullah telah berucap, Rasulullah nggak pernah bohong. Konstantinopel takluk 1453 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sehingga sekarang Konstantinopel diganti namanya menjadi Istanbul, ibu kotanya Turki. Jadi negara muslim. Wah, itu kan sekarang presidennya si Erdogan gitu ya. Erdogan itu kan memperjuangkan Islam sekali. Dan Rasulullah bilang gitu ya, nanti di akhir zaman Romawi juga akan masuk dalam wilayah kalian. Kebayang nggak? Makanya persiapkan adik-adik sekalian ya, yang masih punya masa depan besar, cita-citakan bahwa kita lah harus menjadi orang-orang generasi penakluk Roma. Dan perlu dicatat, kalau zaman dulu penaklukan itu mungkin terjadi dalam bentuk peperangan gitu ya, tapi Rasulullah telah sampaikan Romawi itu akan ditaklukkan dengan takbir, tahlil dan tahmid. Enggak pakai perang, bro. Berarti pakai apa? Pakai dakwah. Maka gunakanlah media-media ini sebaik mungkin untuk dakwah. Karena apa? Karena Rasulullah telah janjikan Eropa itu akan takluk. Dan tanda-tandanya sudah ada kan. Kalau kalian lihat di Eropa itu, saya punya banyak teman yang kuliah di Jerman. Ya, kuliah di Jerman. Dan teman-teman saya selalu bilang, di Jerman itu, Mas katanya, banyak banget mu'alafnya. Katanya. Bahkan negara paling tinggi pertumbuhan Islamnya itu ada di Jerman. Orang-orang itu pada convert kepada Islam, masuk kepada Islam. Akhirnya kita dapati bahwa titik perkataan Rasulullah itu, janjinya Rasulullah itu ada benarnya. Dan pasti akan benar, dan pasti akan terjadi. Gitu ya. Bahwa kelak Eropa itu akan masuk dalam kekuasaan Islam dengan tahlil, tahmid, dan takbir, dengan dakwah. Nah, kembali lagi ke kisah Nabi Muhammad, setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah, punya kota Madinah, jazirah Islam masuk kepada seluruh Islam, tak lama kemudian Rasulullah wafat. Dan kisahnya itu sangat mengharukan. Kalau saya ceritakan dengan detail mungkin batin saya nggak kuat menceritakan betapa sedihnya
perpisahan Rasulullah SAW. Ya, gitu ya. Lantas kita mendekati, ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku umatmu, mungkin engkau nggak kenal sama aku ya Rasulullah karena kita hidup beda generasi. Tapi aku beriman kepadamu ya Rasulullah. Kebayang nggak kalau Rasulullah bilang, kayaknya bukan deh, kamu bukan umatku. Keseharianmu nggak Islami. Kamu disuruh baca Al-Quran males. Idolamu itu tokoh-tokoh Korea, tokoh-tokoh Hollywood. Kamu nggak kenal dengan aku, kamu nggak tahu kisahku. Kebayang nggak kalau ketika di Yaumil Mahsyar ternyata respon Rasulullah kepada kita itu seperti itu. Itulah kenapa yang selalu memberikan saya energi untuk berdakwah dan mengenalkan Rasulullah itu, karena saya nggak mau nanti di Yaumil Hisab ketika saya bertemu dengan Rasulullah, saya tidak diakui oleh Rasulullah. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua yang ada di studio ini maupun yang menonton di rumah kelak di Yaumil Hisab itu diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat dari beliau dan memasuki surga itu bersama-sama dengan beliau, bergandengan tangan, bertetangga dengan beliau. Itu cita-cita terbesar kita. Ya, cita-cita terbesar kita itu. Selama ini kita mendengarkan nama Nabi Muhammad, nama Umar bin Khattab, nama Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat-sahabat, tapi kebayang nggak? Coba bayangkan aja, suatu saat kita akan bertemu dengan mereka. Ketemu artis aja seneng. Saya dulu ya, pertama kali ketemu artis itu seneng. Pertama kali ketemu Ustadz Hanan Ataki itu seneng. Ya, ketemu Ustadz itu seneng, senengnya luar biasa. Saya nggak kebayang betapa senengnya nanti kalau ketemu Nabi Muhammad SAW. Ya, maka adik-adik sekalian, dengan tema Maulid Nabi, mengenal kisah Rasul, untuk meneladani akhlak beliau. Akhlak beliau itu adalah akhlak yang paling mulia. Nabi Muhammad itu sebelum diangkat jadi Nabi pun adalah orang yang akhlaknya paling mulia. Kebayang gak sebelum diangkat jadi Nabi aja, sudah mendapat gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Bahkan, ya coba bayangin ya, ketika dulu orang-orang Mekah itu ada polemik perseteruan. Jadi negeri Mekah itu lagi ada masalah. Masalahnya apa? Di Ka'bah itu kan ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan udah dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Ya, Hajar Aswad. Hajar Aswad itu pernah dicolong, pernah dicuri. Namun akhirnya diketemukan lagi lalu dikembalikan. Nah, ketika Hajar Aswad ini dikembalikan, orang-orang Mekah ini berebut siapa tokoh, siapa bani yang paling layak memasukkan Hajar Aswad ke lokasinya. Berebut nih, ada 4 bani yang paling besar pada saat itu, taruhlah ada 4 partai paling besar saat itu berebut siapa yang paling layak memasukkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Mereka lagi berdebat nggak berkesudahan, Nabi Muhammad datang memberikan solusi. Saat itu Nabi Muhammad masih sangat muda. Ya umur anak SMA kayak kalian lah. Kebayang nggak kalau seandainya negara ini ada masalah, lantas ada anak SMA memberikan solusi dan solusinya itu diterima oleh negara dan ternyata berhasil. Ini kan anak SMA yang bukan sembarang anak SMA nih. Ini anak SMA yang luar biasa pasti. Sampai negara aja solusinya datang dari anak SMA. Nah ini ada di Mekah lagi polemik gitu ya. Polemik mengembalikan Hajar Aswad. Rasulullah ngasih solusinya gimana? Ambil sebuah kain, taruh Hajar Aswadnya di sana. Kalian 4 partai bani tadi yang berdebat pegang masing-masing. Semuanya dapat bagian kan. Nah ketika sudah sampai ke bibir pintu Ka'bah, Nabi Muhammad lah yang memegangnya dan memasukkan Hajar Aswad itu ke posisinya kembali seperti semula yang kita dapati sekarang. Luar biasa kan? Solusinya luar biasa. Gitu ya. Itu kalau bukan orang yang luar biasa pasti solusinya nggak diterima. Kebayang nggak? Tuh DPR lagi debat atau presiden lagi rapat. Terus ada anak SMA ngasih solusi. Pak, menurut saya solusinya begini. Bisa diusir kita. Sok tahu pasti kita ya. Nggak dianggap kita gitu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu diakui, didengar perkataannya, berarti memang sosoknya itu ya sudah sangat diterima oleh orang Mekah. Akhlaknya sudah luar biasa. Maka ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, itu Rasulullah itu dibenci bukan karena akhlaknya pun dari awal itu orang udah cinta, orang udah sayang sama Nabi, bahkan sampai digelari yang paling dipercaya di Mekah itu Muhammad. Kenapa Rasulullah itu dibenci? Karena Rasulullah itu membawa risalah Islam, yang Islam itu bertentangan dengan gaya hidupnya orang dulu, itu aja. Maka jangan heran kalau teman-teman dapati sekarang kenapa Islam dimusuhi, karena Islam itu membawa nilai-nilai yang bertentangan sama gaya hidup orang saat ini. Orang saat ini sukanya diskotik, mabok-mabokan, sukanya berzina, sukanya segala macam. Lantas Islam bilang, ini nggak boleh, ini berdosa. Ya tersinggung mereka. Ya, ada orang-orang yang bisnisnya itu menipu, mungkin ribawi atau apa. Lantas dalam Islam dikatakan bisnis seperti yang benar itu seperti ini, muamalah yang halal itu seperti ini. Maka orang-orang yang punya bisnisnya ribawi, bisnisnya tipu-tipu, menipu gitu ya. Itu kan ke-trigger semua.
Maka Rasulullah itu dibenci bukan karena akhlaknya, tapi syariat Islam yang beliau pegang, gitu ya. Dan teman-teman jangan khawatir, jangan takut. Kenapa sih kita sering bertanya-tanya, Islam ini sekarang sangat rendah, sangat direndahkan. Yang jelek-jelek itu semuanya Islam. Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Kalian itu umat terbaik. Islam itu adalah umat terbaik. Di mana ada manusia, kalau ada umat Islam, pasti di situ manusia terbaik-terbaiknya ada di Islam. Kalau seandainya Indonesia ini dikatakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, harusnya kalau ngelihat Al-Quran, Indonesia itu jadi negara terbaik yang ada di planet bumi ini. Harusnya. Karena kita punya populasi muslim terbesar, yang muslim ini adalah orang-orang terbaik. Kenapa tidak kejadian? Ya, kenapa tidak ternampak dalam dunia nyata? Karena memang umat muslimnya sendiri yang sekarang melepaskan diri dari Islam. Bahkan mereka tuh malu kalau menunjukkan ciri-ciri keislaman mereka. Ya, malu. Karena kenapa? Islam tuh kuno, nggak keren. Nah, yang perlu saya kasih tahu, catat baik-baik pesan saya kepada adik-adik sekalian dalam waktu yang begitu singkat ini. Yakinlah, Rasulullah itu nggak pernah bohong. Dan Rasulullah katakan nanti di akhir zaman, Islam itu akan bangkit lagi menguasai dari ujung timur sampai ujung barat. Walaupun kondisi kita sekarang terpuruk, Islam itu pasti bangkit lagi. Sebagaimana Rasulullah menjanjikan Konstantinopel itu ditaklukkan, latuftahanu anil Konstantinia. Rasulullah sampai menyebut nama kota. Maka kebangkitan Islam nanti pun itu pasti akan terjadi. Tanda-tandanya sudah ada. Zaman dulu, 20 tahun dulu, mana ada orang pengajian-pengajian zaman kita. Anak-anak mudanya mana ada yang peduli sama agama. Nonton aja film Dono Kasino Indro Warkop DKI, itu gak ada Islam-Islamnya banget Indonesia pada saat itu. 20 tahun yang lalu. Tapi ternyata sekarang pengajian itu menjamur di mana-mana. Artis pada hijrah, ya. Ustadz-ustadz itu muncul di mana-mana gampang sekali. Kebayang nggak 20 tahun lagi? 20 tahunnya lagi dan 20 tahunnya lagi. Maka benarlah Islam itu pasti akan bangkit. Dan adik-adik berpegang teguhlah terus kepada Islam, karena kalau seandainya Islam bangkit dan adik-adik enggak berpegang sama Islam, adik-adik ketinggalan zaman. Karena nanti di akhir zaman yang memegang peradaban terbesar itu pasti Islam. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan adik-adik sekalian, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala penyampaian. Saya kembalikan kepada moderatornya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah untuk Ustadz Rizko Aditama. Terima kasih untuk Ustadz Rizko yang telah menyampaikan tausiah yang bertemakan generasi adaptif yang meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari kisah dilahirkannya Nabi Muhammad sampai kisah Nabi Muhammad wafat. Sekarang kepada peserta didik dipersilahkan untuk bertanya melalui kolom komentar di YouTube. Kami akan mengambil dengan total 3 pertanyaan. Kalau yang di sini mau bertanya juga bisa. Ya, kita sudah dapat 1 pertanyaan dari Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. saya Ya. ingin bertanya bagaimana cara kita meneladani sikap-sikap dari Rasulullah SAW. Terima kasih. Baik, Masya Allah, luar biasa. Untuk meneladani sesuatu itu, tentu kita harus tahu dulu. Tentu kita harus mendapatkan informasi, menyerap informasi terus-menerus, sehingga kita itu tanpa sadar gitu ya, akan mencontoh seseorang yang selalu kita serap tadi informasinya. Contoh nih ya, kalau seandainya teman-teman suka musik metal, nontonnya Metallica terus suka gitu ya, wah lagunya keren, kalau penampilan konsernya keren, itu teman-teman nanti tumbuh di dalam hati pengen beli merchandise-nya Metallica, pakai kaos Metallica, rambutnya pengen disama-samain sama Metallica gitu ya, pokoknya pengen menunjukkan bahwa aku tuh fansnya Metallica, karena kesehariannya selalu
mendengar atau mencari tahu tentang Metallica, gitu ya. Ataupun YouTuber, influencer sekarang, kita tontonin terus YouTuber itu misalnya, kita tontonin kontennya, dia jual merchandise kita beli gitu ya. Pokoknya pengen nunjukin ke orang-orang, aku loh fansnya PewDiePie atau fansnya siapa gitu ya, pokoknya pengen diakui gitu ya. Begitupun kalau pengen mencontoh Nabi Muhammad, langkah awal yang harus dilakukan itu pelajari tentang beliau ya. Kadang begini loh, mengapa orang itu malas mempelajari tentang sosok baginda Muhammad ini? Karena nganggep kajian itu membosankan. Enggak sama sekali. Itulah kenapa banyak sekarang anak muda itu yang sangat tertarik untuk mempelajari Islam, bahkan mendakwahkan Islam ya. Teman-teman saya itu sesama dai-dai itu ya, itu mengemas Islam itu sebaik mungkin yang kita mampu gitu loh. Karena kenapa? Islam itu keren banget, dan keren itu nggak harus maksiat. Ya, selama ini mindset itu keren itu harus mabok, harus clubbing, harus apa, aduh, itu mah ketinggalan zaman. Uang yang tukang maksiat aja, artis-artis itu udah pada hijrah semua. Artis-artis itu aja udah pelajari Islam, karena mereka kenapa tahu? Akhirnya kehidupan mereka yang dahulu tidak mengenal Islam itu sama sekali nggak keren. Yang keren itu adalah orang-orang yang sadar betul bahwa hidupnya itu diabdikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan mempelajari Islam itu keren. Makanya kalau kita telah mempelajari dengan betul dengan kisahnya Nabi Muhammad SAW, kita tuh pengen menunjukkan ciri-ciri bahwa aku loh fansnya Nabi Muhammad. Ya, maka kita nggak bangga lagi kalau punya, nanti mikir kalau punya anak, kalau nama orang Barat kayaknya keren deh. Ya, Francisco, apa gitu ya, Alexandro, Federico, ngasih nama anak begitu. Padahal aslinya Wonosobo gitu kan. Orang Wonosobo aja bingung nyebut namanya ya. Karena dia nggak ngefans lagi sama yang barat-barat. Dia sudah ngefansnya sama Nabi Muhammad, maka dia akan kasih nama Muhammad Al-Fatih, Muhammad Yusuf Ibrahim. Oh itu luar biasa, 3 nama Nabi semua, Muhammad Yusuf Ibrahim. Karena dia sudah ngerasa ini loh yang keren. Dan saya dapati ya, di catatan saya punya teman orang catatan sipil gitu ya. Nama Muhammad Al-Fatih, Muhammad apa gitu. Itu tahun 2010 ke atas itu naik banyak banget. Banyak ibu-ibu muda, bapak-bapak muda baru punya anak, nama anaknya itu Islami begitu. Itulah tanda-tanda kebangkitan Islam itu. Banyak sekarang orang mendidik anaknya itu dengan didikan-didikan Islam, enggak kayak kita dulu, termasuk saya. Saya itu dulu enggak dididik Islam. Saya itu hijrahnya pas kuliah, baru belajar Iqra, Batasa itu pas kuliah. Dulunya sholat aja enggak gitu ya. Tapi ternyata tanda-tanda itu udah banyak sekali. Makanya pelajarilah Islam, pelajarilah Nabi Muhammad. Kalian akan dapati ya, seiring waktu kita akan cinta sama Nabi Muhammad, ngefans sama Nabi Muhammad. Pengen deket-deket. Sebagaimana orang Korea punten ya, saya punya temen namanya Fuad Naim itu yang pakar K-pop-K-popan gitu ya. Sebagaimana orang yang ngefans BTS, pengen ketemu BTS, pengen memeluk BTS gitu ya. Pengen bareng-bareng opa-opa terus. Kalau kita kenal betul dengan Nabi Muhammad, kita akan lebih mencintai Nabi Muhammad. Pengennya ketemu Nabi Muhammad. Pengennya meluk Nabi Muhammad. Itu yang pengen diketemuin. Gitu. Dan itu bisa menjadi bekal kita untuk menuju surga. Karena Allah katakan, kalian itu bersama dengan orang-orang yang kalian cintai. Almar'u anta ma'aman ahabba. Anta ma'aman ahabba. Anta, kamu, ma'aman ahabba, bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Ya, kalau kita mencintai Nabi, maka kelak kita akan dikumpulkan bersama Nabi. Kalau kita cintanya sama orang kafir, na'udzubillah, jangan-jangan kelak kita dibangkitkan bersama orang kafir. Itu aja ya Dek ya. Jadi pelajarilah dari sekarang. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Revanza kelas 12 RPL. Pak Ustadz, saya ingin tanya apa Nabi Muhammad SAW pernah berdakwah dengan cara yang keras atau kasar seperti beberapa oknum pendakwah pada saat ini, dan apa itu teladan Nabi yang benar? Dan apakah menasihati orang dengan cara memvonis dan menjudge orang yang kurang beragama adalah teladan Nabi Muhammad? Terima kasih Ustadz. Baik. Pertama-tama yang pengen saya sampaikan, kasar, halus, lembut, baik itu tergantung perspektif. Kasar bagi orang Jawa belum tentu kasar bagi orang Palembang. Saya orang Palembang, saya aslinya lahir besarnya di Palembang. Palembang itu Sumatera, keras di sana. Ngomong berdua aja kayak berantem. Wah, punya istri orang Jawa yang halus gitu ya.
Itu kalau saya pakai gaya Palembang, saya pasti ditolak sama calon mertua dulu. Wah gila kamu, kasar sekali gitu ya. Bahkan teman-teman saya orang Jawa dulu tuh sering kali, Rizko ngomongmu tuh kasar loh. Padahal saya nggak sadar karena bawaan logat gitu ya. Jadi saya berusaha untuk merubah itu. Gitu ya. Jadi kasar tuh bisa jadi perspektif. Satu yang perlu saya disclaimer dulu. Bisa jadi ada guru kita, ulama, ustadz, para dai, yang berdakwahnya tuh tegas. Sebenarnya nggak kasar, tapi tegas. Karena kita tidak terbiasa menganggapnya kasar. Maka harus disepakati dulu kasar itu yang seperti apa. Kalau kasar itu menjudge orang di depan umum, itu ya dalam Islam tidak boleh. Rasulullah katakan menasehati itu harus di belakang. Karena kalau menasehati orang itu di depan umum, sama saja kamu itu membuka aib-aibnya di depan umum, dan itu dosa besar. Maka kalau ditanya, ada ustadz yang menjudge orang di depan umum, itu bukan ajarannya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu orang yang paling halus. Pertama, gitu ya. Tapi kalau tegas, Rasulullah sering tegas. Sebagaimana ketika syariat Islam itu dihinakan. Sebagaimana ketika ada orang-orang yang berkomplot untuk menghancurkan Islam, berusaha membunuh kaum muslimin. Itu Rasulullah tegas. Ya. Jadi bedakan kasar dan tegas. Sebagaimana sekarang ketika Nabi Muhammad itu sedang dihinakan oleh orang-orang Perancis misalnya. Lagi orang-orang di luar sana. Lantas kita wajib itu untuk tegas. Gak ada cerita, karena Rasulullah halus, semuanya harus halus gitu. Ya sudahlah, Nabi kan maha pemaaf. Iya, Nabi maha pemaaf, tapi kita umatnya wajib untuk marah. Itu untuk menunjukkan posisi kita di hadapan Allah. Ya Allah, bahwa aku tidak rela orang yang paling aku sayangi itu dihina-hina. Gitu. Tapi kalau seandainya menjudge orang di depan umum, menceritakan, kamu tuh belum paham Islam. Oh itu gak boleh. Gak boleh. Ustadz manapun, mau dia lulusan Saudi Arabia, mau lulusan Mesir, mau apa, kalau dia sampai menjudge orang di depan umum, itu dia nggak paham fikih dakwah berarti. Nggak paham fikih dakwah. Semua orang itu punya kekurangan, semua orang itu punya kesalahan. Dan nggak boleh mengungkap kesalahan orang itu di depan umum, kecuali kesalahannya itu bersifat masif. Misal bersifat masif itu apa? Ada seorang tokoh ngomong di depan umum, ya. Al-Quran itu tuh sudah tidak relevan, harus diganti, udah nggak cocok lagi di zaman ini. Maka ustadznya harus menasehatinya pun secara umum. Karena yang membicarakannya tadi secara umum, kerusakannya secara umum. Kalau kerusakannya secara umum, maka menasehatinya boleh secara umum. Assalamualaikum para jamaah, mohon maaf ya, tokoh yang berkata Al-Quran itu tidak relevan, itu tidak boleh didengarkan. Karena perkataannya itu perkataan yang batil, perkataan yang salah. Nah itu bukan ngejudge, tapi itu meluruskan. Jadi harus kita samakan dulu titik kasar, judgement dan lain-lain itu. Jangan-jangan ada ustadz yang sebenarnya tegas saja mendakwahkan Islam, cuma kita ngelihatnya kasar. Gitu. Ya. Karena Islam itu tidak bisa dinilai by perasaan kita. Karena kalau agama itu dinilai pakai perasaan, ya, rusak. Semua orang punya tafsirnya masing-masing. Itulah kenapa ajaran Islam, jadi ini ya, spoiler aja, bukan spoiler ya, saya kasih tahu aja. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua nabi itu mendakwahkan Islam. Agamanya namanya Islam. Nabi Isa alaihissalam itu mendakwahkan Islam, bukan mendakwahkan Kristen, Nasrani. Nanti yang membuat Kristen itu umatnya sendiri. Bahkan 300 tahun setelah Nabi Isa wafat, baru mereka itu berkompromi. Itu yang dibawa oleh Isa itu agamanya namanya apa? Baru berkompromi. Oh, itu komprominya ada di Nisea, daerah Yunani dulu ya. Mereka berkompromi di tahun 305. 300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa, mereka berkonsili, namanya konsili Nisea, itu ada di Yunani. Akhirnya mereka memutuskan nama agamanya agama Kristus dan Tuhannya adalah Yesus. Baru ditentukan itu, Tuhannya siapa aja baru ditentukan. Yang menentukan siapa? Umatnya sendiri. Pada kenyataannya seluruh nabi itu mendakwahkan Islam. Ya, seluruh nabi mendakwahkan Islam. Nabi Musa mendakwahkan Islam sehingga ditutup dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mendakwahkan Islam. Dan gayanya itu beda-beda, ada yang halus, ada yang tegas, tapi nggak ada yang kasar. Nggak ada yang kasar. Kasar itu nggak ada ceritanya Islam itu didakwahkan dengan pedang, nggak ada. Beda. Ya. Jadi kayak agama Islam itu nggak ada yang dengan penjajahan, nggak ada ceritanya Islam itu menjajah. Coba lihat catatan sejarah, penjajah itu siapa? Yang penjajah itu siapa coba? Tapi ternyata Islam sekarang yang dimusuhin kan? Islam yang ternyata sekarang dihinakan. Pokoknya Islam itu salah semua lah pokoknya. Nah itu yang perlu diluruskan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu pernah nggak berdakwah dengan tegas? Pernah.
Bahkan mengutus pasukan perang aja itu kan harus tegas, nggak boleh leye-leye. Perang nggak ya, perang mati duluan bro. Kalau sudah musuh di depan kota Madinah gitu ya. Harus tegas, makanya sosok Nabi itu sosok pemimpin yang ideal, tegas, luar biasa. Ketika tegas, ketika dia halus, dia manusia paling halus. Pernah dengar cerita Nabi Muhammad menyuapi wanita Yahudi buta yang selalu menghina Nabi Muhammad? Dia nggak tahu kalau yang nyuapin itu yang dia hina-hina terus. Pernah dengar cerita, Nabi Muhammad itu pernah berdakwah pulang sampai cukup larut malam. Istrinya sudah tidur, Aisyah. Rasulullah itu nggak berani mengetuk pintu karena takut membangunkan Aisyah. Ya, maka Rasulullah tidur di depan pintu rumahnya karena khawatir banget mengganggu istrinya tidur. Tapi istrinya itu nungguin tengah malam. Mana suamiku nggak ngetok-ngetok pintu. Maka istrinya itu duduk semalaman di belakang pintu. Itu kan romantis banget, kebayang ini pintu, ini Nabi Muhammad, ini istrinya. Saking nggak mau yang istrinya menunggu terus, nggak tidur-tidur, yang suaminya ini nggak mau ngetok karena takut mengganggu istrinya. Itu kan cie momen banget gitu kan. Cie momen banget. Di saat Rasulullah halus, beliau menjadi orang paling halus. Tapi di saat tegas, Rasulullah menjadi orang yang paling tegas. Wallahu a'lam bishawab. Maka itulah pentingnya mengenali Rasulullah, sehingga kita itu bisa tahu betul Rasulullah itu sebagai sosok yang seperti apa. Gitu kira-kira jawabannya. Terima kasih Ustadz. Ada satu lagi yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa saat saya berdakwah lewat komedi sering disebut menghina agama, padahal saya gak punya niatan ke situ. Saya hanya memperlihatkan Islam itu asik. Punten gimana? Sorry. Kenapa saat saya berdakwah lewat komedi sering disebut menghina agama, padahal saya gak punya niatan ke situ. Saya hanya memperlihatkan Islam itu asik. Dari Faiz kelas 11 animasi. Dianggap menghina agama. Karena begini ya, ranah komedi itu ya. Ranah komedi itu ranah yang garisnya itu sangat tipis. Yang dimana garisnya itu kadang kita masuk bisa ke penghinaan, bisa juga masuk ke ranah yang memang cuma lucu-lucuan. Masalahnya banyak sekali variabel adik-adik yang bisa menentukan ini tuh cuma lucu-lucuan atau penghinaan. Ya, Ustadz Somad itu kajiannya lucu banget, tonton aja coba satu aja. Kalau dia lagi berceramah tentang apa, dia itu wah lucu banget gitu. Bisa cekakak cekikik gitu nontonnya ya. Tapi ilmunya juga dapat. Tapi ada juga orang, tokoh YouTuber yang lucu, tapi temanya Islami. Itu bisa kena penghinaan. Karena ada salah satu variabelnya yang menentukan adalah siapa yang menyampaikan. Variabel siapa yang menyampaikan itu penting. Karena kalau yang menyampaikan memang ahli agama, ketika dia ngelucu, lucunya itu nggak keluar koridor Islam. Karena dia juga paham fikih bercanda tuh sampai mana. Bercanda tuh boleh, tapi ada batasnya. Nah kalau ada orang yang nggak dikenal background keislamannya, nggak dikenal keilmuannya, terus ngebecandain Islam, orang nanggepinnya lu menghina Islam ya. Padahal niatnya enggak. Tapi orang itu ngelihat sosoknya. Gitu. Orang ngelihat sosoknya. Makanya kalau mau bercandain sama saya itu punya program tiap Sabtu dan Minggu kalau teman-teman online di YouTube. Di YouTube-nya channelnya Yuk Ngaji. Tiap malam Minggu jam 8 malam kita live bareng ustadz-ustadz. Live-nya itu by Zoom aja ya. Enggak kajian, bukan kayak kajian kayak kita, bukan tausiah. Tapi bener-bener sharing tentang ini, sharing. Dan itu banyak bercandanya. Dan itu cekakak cekikik, kalau lagi ketawa tuh sampai geli sendiri, sampai ya Allah nanti keras hati ketawa terus gitu ya. Nah, itu yang membuat lucu, bahkan orang-orang di kolom komentar tuh, wah ini lebih lucu dari stand up comedy. Karena lucunya itu, lucu yang koridornya syar'i. Dan yang menyampaikan orang yang paham Islam, Contohnya, saya punya ustadz yang jago banget ngelucu. Dan dia suka muncul di Nusa Rara, Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad namanya. Lucu banget. Dia tuh suka ngelucu begini, dia pernah cerita begini. Rasulullah itu kan sangat halus kepada Aisyah tadi yang dinyanyikan, sangat halus ya, sampai nggak mau ganggu tadi gitu ya. Sampai Rasulullah itu punya panggilan khusus kepada Aisyah itu. Tahu? Humairah, panggilannya kan? Itu kan panggilannya Rasulullah kepada Aisyah itu Humairah. Kenapa Humairah? Humairah itu artinya yang kemerah-merahan. Karena Aisyah itu pipinya itu kemerah-merahan. Tahu nggak sih kalau orang yang imut banget pipinya merah-merah gitu ya? Kayak anime itu kan suka merah-merah gitu ya. Karena sangat imut gitu, sangat lucu gitu ya. Maka dipanggil Humairah, itu kan cute banget ya. Itu karena Aisyah itu orang Arab, kata Ustaz Cahyo. Coba kalau orang Indonesia,
Ya, pasti bukan Humairah panggilannya. Apa yang dipanggil? Hajar Aswad, kehitam-hitaman gitu ya. Karena itu orang Arab, dia putih. Kalau orang Indonesia itu kehitam-hitaman, kayak Hajar Aswad, bukan kemerah-merahan. Nah itu kan jadi bahan bercandaan, wah ketawa-tawa orang. Karena yang menyampaikan koridornya syar'i, jadi lucu. Maka hati-hati deh dalam koridor bercanda ini. Ya, saya dapati banyak banget sekarang ya, YouTuber-YouTuber itu yang menjadikan agama itu sebagai bahan lelucon. Dan Allah itu Allah tuh sangat ini loh, sangat mengecam orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai bahan lelucon. Jadi jangan agama itu dijadikan lelucon, gitu ya. Kalau pengen dakwah boleh dengan cara yang lucu-lucu, yang fun boleh. Tapi jangan sampai niat kita memang melucukan agama. Agama itu bukan bahan bercandaan. Agama itu bukan bahan bercandaan. Agama itu gaya hidup, gitu ya. Yang nggak lucu kalau di bahan bercandain, gitu. Jadi pelajari aja nanti materi-materi Islam. Nanti kalian ketemu kok sela-sela yang bisa dijadikan lucu-lucuan. Tapi bukan buat ngelucu. Gimana ya? Saya tuh bingung. Saya tuh susah menjelaskan begini. Ngelucu itu boleh, tapi ada batasnya. Nah, batasnya ini yang dipelajari, Dek. Ya. Batasnya ini yang dipelajari. Jangan sembarangan. Saya tuh paling nggak suka sama tokoh-tokoh yang teman-teman sebut di kolom komentar itu loh. Ya, mereka kan punya kajian pemuda tersesat. Siapa isinya ya kalian sama-sama tahu lah. Terus saya paling nggak suka orang-orang di situ. Karena mereka memang tujuannya itu menghinakan Islam itu. Tujuannya itu ngelucu, tapi ngelucuin Islam. Gitu loh. Bukan ngelucu gimana itu, ngelucuin Islam. Nggak lucu aja menurut saya, dan itu nggak kreatif aja. Gitu teman-teman ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan sudah selesai. Bila tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menyimpulkan tausiah yang barusan disampaikan oleh Ustadz Rizko Aditama. Jadi, Nabi Muhammad merupakan contoh uswatun hasanah sampai saat ini. Tapi banyak orang di luar Islam maupun di dalam Islam yang tidak tahu atau tidak kenal Nabi Muhammad itu siapa. Bila ingin mengenal Nabi Muhammad, kita harus mengetahui kisah saat ia dilahirkan. Karena semua kisahnya itu menjadi sebuah pelajaran. Mulai dari Imperium Persia, Imperium Romawi, sampai Perang Badar juga tadi dibahas, ya, yang Allah mendatangkan pasukan untuk melawan kafir Mekah, sampai kisah Nabi Muhammad wafat. Dan bagaimana kita ini semua adalah saudara Rasulullah. Baik, dengan berakhirnya sesi pertanyaan, saya akan menutup tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Rizko. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Rizko Aditama. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan beliau. Selanjutnya, ucapan terima kasih oleh Kepala Sekolah SMK Bina Informatika yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Suherman, AGMM. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Mukarramal Ustadz Rizko Aditama dan rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan yang hadir di studio BI Channel atau di Bina Informatika Convention Center, dan anak-anakku baik yang hadir di studio ataupun yang menyaksikan langsung tayangan ini di kanal YouTube SMK Bina Informatika. Baik Bapak Ibu semua selaku orang tua yang sama-sama juga mengikuti acara ini, terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Ustadz Rizko Aditama telah bersedia meluangkan waktu bersama anak-anak kami yang alhamdulillah mungkin disaksikan di kanal YouTube, ya, selain putra-putri atau peserta didik SMK Bina Informatika juga disaksikan oleh halayak masyarakat. Tentunya
Saya sangat bangga sekali. Memang di kami Bina Informatika yang mempunyai tujuan utama adalah melahirkan atau membentuk generasi-generasi muda yang menguasai ilmu dan teknologi dengan landasan iman dan takwa. Jadi literasi yang kami ajarkan kepada mereka, jangan cuma mempelajari ilmu dunia saja, mempelajari misalkan di multimedia ataupun di animasi dan di broadcasting TV, tapi juga harus mempelajari ilmu akhirat. Dan karenanya itu apa yang Bapak sampaikan tadi sebetulnya sangat linier kalau saya perhatikan, bahwa Bapak seorang multimediawan, kemudian mengembangkan ilmunya tidak hanya di bidang digital tetapi di bidang agama. Nah, ini pesan saya kepada anak-anak semua, kita memang harus membekali diri dengan ilmu agama. Untuk apa? Untuk kita tidak jadi orang yang sombong, untuk menjadi anak yang memiliki akhlakul karimah, berbudi pekerti luhur, memiliki karakter yang baik. Untuk apa? Kalau kita cuma memiliki ilmu dunia saja, tidak memiliki ilmu agama, sehingga kita nanti berkiprah sebagai profesional, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, celaka. Ya. Dan untuk itu tentunya perlu kami sampaikan bahwa di Bina Informatika Pak Rizko, kita tuh memiliki 5 program keahlian. Jadi ada animasi, multimedia, broadcasting TV, kemudian ada technical support dan IT support networking. Jadi memang berbasis teknologi informasi. Dari sinilah saya berharap mereka bisa mengembangkan ilmu teknologinya, ilmu pengetahuannya, bisa juga mereka berdakwah lewat karya-karya, sebuah film, sebuah video dan lain sebagainya dengan tadi. Jadi bisa berdakwah. Kalau tadi dikatakan bahwa multimedia bisa mengalahkan senjata laras pendek atau laras panjang, benar. Kalau kita apapun yang mau kita lakukan di Indonesia bisa sampai mancanegara. Ya, kalau kita berdakwah membuat sebuah karya yang memang ditayangkan melalui multimedia, maka tidak hanya di Indonesia tapi di mancanegara. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir di Bina Informatika Bintaro. Nah, inilah kampus yang kita cintai bersama dengan visi membentuk generasi muda yang menguasai ilmu dan teknologi, ya, tentunya dengan landasan takwa. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua, ya, dan juga untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Dan semoga saja mungkin ke depan ada sesuatu yang ingin kita bangun untuk bekerja sama secara sinergi, karena saya lihat ada di bidang teknologi informasi khususnya multimedia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke acara terakhir, yaitu pengumuman Lomba Maulid Nabi Muhammad 1442 Hijriah. Mari kita saksikan lomba tersebut.
pengumuman Lomba Maulid Nabi Muhammad 1442 Hijriah. Untuk lomba pertama, lomba dakwah singkat dijuarai oleh Anindita Nashwa dari Kejar 10 Multimedia 2 dengan skor 90. Lalu Muhammad Gishmar dari kelas 11 Multimedia 1 dan Zakia Hakim dari Kejar 12 Rekayasa Perangkat Lunak dengan skor 80. Pemenang lomba foto baju muslim dan muslimah dijuarai oleh pasangan 10 broadcast Cut Aisyah Putri Atifa dengan skor 92 dan Nirwan Alabriyadi dengan skor 98. Dan pemenang selanjutnya dijuarai oleh pasangan 12 Rekayasa Perangkat Lunak Milan Nesti dengan skor 88 dan Muhammad Arju Ramadan dengan skor 84. Lomba ketiga, pemenang lomba desain backdrop dijuarai oleh Anindita Aulia Jasmine, Kejar 11 Multimedia 1, dan Regina Nabila Putri dari Kejar 12 Animasi. Selamat kepada pemenang lomba yang telah menjuarai lomba Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Bagi para pemenang, silahkan direct message atau DM ke Instagram kami @osissmkbi untuk kami kirimkan hadiah berupa voucher OVO. Bagi kalian yang belum berhasil, jangan berkecil hati dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan dan lomba berikutnya. Teman-teman semua, subscribe channel Bina Informatika dan follow Instagram @officialsmkbi dan @osissmkbi agar mendapatkan informasi update SMK Bina Informatika. Baiklah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Tandanya, kita berada di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama mengakhiri acara dengan hamdalah. Dan saya selaku pembawa acara, bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam hati, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.